Hai, perkenalkan nama saya Gerald Marlon Putra dengan NIM 253131002. Saya akan menyampaikan tugas presentasi mata kuliah Sejarah Musik 1 dengan judul Sejarah dan Perkembangan Musik Zaman Kuno Arab dengan dosen pengampu Ibu Nova Lady Simanjuntak MPD dari Prodi Musik Gereja IAKN Palangkaraya. Pokok bahasan yang kali ini kita bahas adalah satu, latar belakang sosial budaya Arab kuno. Yang ke yang kedua, siklus sistem tangga nada. Yang ketiga, karakteristik musik. Yang keempat, peran dan fungsi musik di Arab. Dan yang kelima, tokoh dan komposer musik Arab kuno. Dan yang keenam, karya musik Arab kuno. Dan yang ketujuh, pengaruh musik Arab kuno saat ini. Latar belakang sosial budaya kuno Arab. Masyarakat Arab kuno atau disebut juga pra-Islam hidup di Jazirah Arab dengan lingkungan alam yang keras sehingga berkembang pola hidup nomaden dan menetap di pusat dagang. Struktur sosialnya berbasis kabilah dengan solidaritas suku atau disebut juga dengan asabiah dan kehormatan sebagai nilai utama. Budaya mereka kuat pada tradisi lisan, khususnya syair sebagai media sejarah dan identitas. Dalam kepercayaan, mayoritas menganut politeisme atau disebut juga penyembuhan berhala. Meski ada pengaruh Yahudi, Nasrani, dan Hanif, kehidupan sosial ditandai oleh perdagangan, konflik antar suku, dan sistem patriarkal. Nah, ini referensinya bisa diakses oleh teman-teman, dan referensi ini saya sudah bagikan. Oke, next lanjut. Musik Arab kuno atau disebut juga pra-Islam erat kaitannya dengan kehidupan sosial dan budaya kabilah. Musik berkembang dari syair yang dilakukan, berfungsi untuk mengekspresikan kehormatan suku, keberanian, cinta, dan kritik sosial. Penyair-penyanyi memiliki status sosial tinggi karena mampu mengangkat martabat kabilah. Secara budaya, musik digunakan dalam upacara adat, perayaan, peperangan, perjalanan dagang, dan ritual keagamaan. Instrumen yang digunakan sederhana seperti rebana atau boleh juga disebut duf, seruling, dan alat petik dengan ciri monofonik, vokal dominan, ritmis, dan improvisatif, serta mendapat pengaruh dari Persia dan Bizantium. Karakteristik musik kuno Arab. Vokal dominan. Musik berpusat pada nyanyian syair, bukan instrumen. Monofonik, hanya satu melodi tanpa harmoni atau akor. Berbasis syair atau puisi, atau juga disebut puisi. Lirik menjadi inti, berfungsi menyampaikan sejarah, nilai, dan kehormatan kabilah. Ritme sederhana dan berulang, disesuaikan dengan fungsi sosial seperti perjalanan, perang, atau perayaan. Improvisatif,
Penyanyi bebas mengolah melodi sesuai suasana dan konteks sosial. Instrumen sederhana seperti duf atau disebut juga rebana, seruling, dan alat petik. Nah, ini ada tiga gambar alat musik kuno dan Arab. Kuno Arab. Yang pertama, yang pertama itu ada rebana kuno atau disebut juga duf. Yang kedua, seruling ne yang tertua di dunia. Dan yang terakhir itu ada oud, alat musik petik. Nah, selanjutnya, peran fungsi musik di zaman kuno Arab. Pada zaman Arab kuno, musik berfungsi sebagai pengiring syair, sarana menjaga kehormatan dan identitas kabilah, serta hiburan sosial. Musik digunakan dalam upacara adat, perayaan, peperangan, ritual keagamaan, dan aktivitas sehari-hari seperti perjalanan dan kerja. Intinya, musik menjadi media ekspresi, komunikasi, dan pemersatu masyarakat. Dan ini referensinya sudah bisa diakses oleh teman-teman yang saya bagikan pada presentasi kali ini. Next, selanjutnya, sejarah dan perkembangan musik zaman kuno part pertama. Periode pra-Islam dari abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Pada masa yang sering disebut sebagai zaman jahiliyah, musik Arab sangat sederhana dan berpusat pada puisi lisan. Sudah, bentuk musik tertua yang berasal dari nyanyian penunggang unta untuk menyemangati perjalanan di padang pasir. Instrumen awal. Penggunaan alat musik sudah ada namun terbatas pada gendang atau disebut juga duf. Dan bentuk awal alat musik ketik seperti oud. Penyanyi, tokoh perempuan yang dikenal sebagai Kaina yang sering tampil di pasar-pasar seni seperti pasar Ukats untuk melantunkan puisi berirama. Lalu yang part terakhirnya, periode awal Islam dan era keemasan. Dari abad ke-8 sampai abad ke-13 Masehi, musik mengalami perkembangan pesat seiring dengan ekspansi wilayah dari pengaruh budaya dari Yunani, Persia, dan India. Abad ke-9, munculnya ilmuwan musik pertama seperti Al-Kindi yang memelopori penggunaan notasi musik Arab dalam karya-karyanya. Puncak teori, Al-Farabi yang wafat tahun 950 Masehi menulis kitab Al-Musiki Al-Kabir, sebuah mahakarya yang menjadi dasar sistem musik Arab hingga saat ini. Ia sering disebut sebagai bapak musik karena jasanya merumuskan sistem nada dan memperkenalkan not musik. Safi al-Din al-Urmawi pada abad ke-13, ia menggabungkan sistem 17 nada dalam satu oktav yang memperhalus struktur melodi. Nah, selanjutnya, tokoh musik zaman kuno Arab. Pada zaman Arab kuno, atau disebut juga pra-Islam hingga awal Islam,
musik belum mengenal sebagai komposer seperti musik barat, tetapi dikenal tokoh, musisi, dan penyair yang berpengaruh. Salah satu contoh awal, Salah satu tokoh awal adalah penyair musisi Arab pra-Islam seperti Imru al-Qais dari abad ke-6 Masehi. Ia terkenal sebagai penyair besar yang puisinya sering dilakukan sehingga berperan penting dalam perkembangan musik vokal berbasis syair. Karya-karya syair, karya-karyanya mencerminkan kehidupan sosial, cinta, dan kehormatan kabilah. Pada masa awal Islam, muncul tokoh penting seperti Tuwais yang wafat tahun 710 Masehi, yang dianggap sebagai pelopor musik Arab klasik. Ia memperkenalkan gaya nyanyian yang lebih terstruktur dan memadukan unsur Arab dengan pengaruh Persia. Tokoh lain adalah Ibnu Misjah abad abad ke-7 Masehi yang yang bergab yang berbagai mengembangkan teori melodi dari sistem nada serta mengadaptasi unsur musik Bizantium dan Persia ke dalam musik Arab. Bentuk dan karya musik Indo kuno Arab, syair pra-Islam atau disebut juga boleh kasidah. Puisi seperti karya Imru al-Qais antara Ibnu Sadat dan lain-lain dilakukan dengan melodi tertentu. Inilah bentuk utama karya musik saat itu. Nyanyian fungsional. Lagu untuk peran atau disebut juga hamasah, per- perjalanan kafilah atau disebut juga fuda, perayaan dan ritual, improvisasi vokal. Melodi tidak tetap, penyanyi bebas mengolah nada sesuai suasana dan konteks sosial. Instrumen pengiring sederhana seperti duf, yaitu rebana, ney, yaitu seruling, dan oud tanpa notasi musik. Karya musik Arab kuno ada tetapi berupa syair yang dan tradisi tradisi lisan, bukan komposisi tertulis. Tradisi ini menjadi fondasi musik Arab klasik pada masa selanjutnya. Ini ada referensi yang sudah saya bagikan. Bisa teman-temanku bisa akses di internet dan referensi ini saya sudah bagikan. Pengaruh musik kuno Arab terhadap musik dunia saat ini. Musik Arab kuno berpengaruh besar terhadap musik dunia saat ini. Tradisi vokal dan improvisasi menjadi dasar musik Arab klasik dan menginspirasi konsep ekspresi emosional dalam berbagai genre. Oud atau disebut juga bahasa Arab juga dengan ud berkembang menjadi lute Eropa yang kemudian memengaruhi gitar modern, sementara rebana atau disebut juga duf menyebar ke Afrika dan Asia. Sistem melodi Afrika dan Asia. Sistem melodi non-harmonis atau disebut juga monofonik dan
Penekanan pada rasa atau disebut juga dengan taraf turut memengaruhi musik flamenco, jazz, dan world music. Musik Arab kuno mewariskan alat musik, gaya melodi, dan konsep ekspresi yang masih digunakan dalam dalam musik global hingga sekarang. Ini referensinya sudah bisa diakses oleh teman-teman, bisa diakses oleh ke internet, dan referensi ini saya sudah bagikan pada presentasi kali ini. Yuk kita mendengarkan sebuah video dari alat-alat musik kuno. Nah, tadi kita dengarkan suara musik dari Ney dan Aud. Kurang lebih gambaran musik kuno Arab seperti itu. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.